Suka dan duka tak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Dalam Alkitab, cermin adalah simbol yang menggambarkan bagaimana orang percaya melihat kebenaran rohani dan abadi. Cermin bisa melambangkan kebenaran tentang diri orang yang percaya. Alkitab seperti cermin yang memantulkan rupa, dan dengan itu menyingkapkan jati diri kita. Sosok wanita sederhana yang hidup kesehariannya adalah seorang ibu rumah tangga, serta merupakan petani yang juga mengabdikan diri sebagai penginjil jalanan. Inilah cermin untuk kita. Di sebuah kampung kecil di sudut kota Sentani, Kampung Burere namanya, ada seorang wanita yang berdiri teguh sebagai pilar keluarga. Namanya adalah Mama Bari Enok, seorang ibu pekerja keras yang menghidupi 7 anaknya. Setiap hari dimulai sebelum matahari terbit bagi Mama Bari Enok. Dalam kesederhanaan rumahnya, dia memulai rutinitas hariannya. Dari mengatur rumah hingga memasak, Mama Bari Enok menjalani hari-harinya dengan penuh dedikasi dan cinta kasih. Setiap tugas dikerjakannya dengan sepenuh hati. Semalaman bakar, pagi subuh sudah jam 5 sudah di pasar. Saya teriak-teriak, bukan duduk tapi saya pegang-pegang jalan. Saya bagi waktu dalam 1 minggu. Ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk saat teduh, duduk pergumulan 2 puasa, ada waktu untuk saya keluar menginjil. Saya tidak buang-buang waktu. Setelah menginjil selesai saya pulang harus kerja. Tangan ini harus ke bawah. Harus kita berkeringat baru kita makan. Tidak boleh meminta hasil dari orang lain. Jadi buat batu sandungan lagi untuk kita. Maka itu kita harus kerja keras. Dengan hasil kerja kerasnya itu, anak-anak saya ini bisa mandiri. Mama itu seperti cermin cahaya buat saya sebagai anak ya. Tanpa mama saya tidak akan seperti begini. Banyak hal yang saya belajar dari mama, disiplin hal rohani, bagaimana kepribadian kita ya dibentuk untuk jadi orang yang kuat, semangat dalam menjalani hidup dengan disiplin dalam pendidikan, nilai-nilai hidup, dan juga teladan dari mama. Saya bangga punya figur orang tua seperti mama terkasih. Kalau tanpa mama, saya tidak bisa mencapai seperti ini. Mama bangga bukan karena anak-anak sukses, tapi bangga karena kami sudah memiliki Yesus yang luar biasa. Karena Yesus, nama kami sudah tercatat di buku kekal. Ya, kata firman Allah, kalau satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Di luar rumah, Mama Bari Enok bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
baik di kebun, pasar, atau tempat kerja lainnya. Dia terus berusaha untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Meski menghadapi banyak tantangan, Mama Bari Enok tak pernah menyerah. Dengan tekad yang kuat dan cinta yang tak terhingga, dia terus berjuang demi masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Yang pertama, Mama orangnya disiplin tentang rohani ya. Bangun harus subuh, kita sudah berdoa, siap sebelum ke sekolah sudah bekerja lah, bantu orang tua, seperti itu. Banyak hal ya. Mama sendiri juga setiap saat hari-harinya begitu, maksudnya dia mau tuh kita anak-anak semua harus tidak boleh malas-malasan, bangun tepat waktu, jam berdoa, jam belajar, jam bekerja, bantu orang tua. Itu yang Mama ajarkan bagi kami anak-anak. Kita seorang ibu, mari kita jadikan cermin di dalam keluarga. Penghakiman itu akan ada, saudara. Anda mau lari kemana, saudara? Sebelum Anda dilemparkan di atas ranjang orang sakit, Anda harus keluar cepat. Kalau merasa diri orang Kristen. Mama Bari Enok adalah sosok yang membuktikan bahwa cinta dan tekad dapat mengatasi segala rintangan. Dengan 7 anak yang membutuhkan perhatian dan perawatan, perjalanan hidupnya bukanlah perjalanan yang mudah. Setiap hari adalah tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan dan keberanian. Mama Bari Enok menghadapi semua itu dengan hati yang besar dan tangan yang tak pernah lelah, menunjukkan kepada kita arti sebenarnya dari pengorbanan dan dedikasi. Saya mendidik anak-anak itu memang dengan keras. Disiplin waktu. Kalau tidur masih tidur jam 3 lewat jam 4, kadang saya lempar air keluar. Mereka keluar semua di pintu-pintu kamar mereka. Dulu bukan rumah seperti begini, masih gubuk. Banyak orang datang kemari lempar kata-kata, mau bakar, mau apa. Setelah ada misbah doa, memang tidak gampang. Banyak yang kita lihat. Ada sedih, mau marah juga, karena ada Tuhan. Jarum jam tetap sama. Tetapi ingat, dahulukan Tuhan, jangan mengesampingkan. Kalau dahulukan Tuhan, dengan cara ini, membuka misbah doa dalam keluarga. Sebelum jam 3, kami sudah menyembah. Dari hasil-hasil doa, hingga anak-anak itu bisa. Mereka punya pekerjaan. Mereka juga sopan. Dalam rutinitas sehari-harinya, Mama Bari Enok membagi waktunya dengan cermat untuk memastikan setiap anak-anaknya mendapatkan kebutuhan mereka, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun perhatian emosional dan rohani. Beliau bangun pagi-pagi sekali, memulai hari dengan doa dan semangat. Meski kadang kelelahan mendera,
Mama Bari Enok tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Makanan bergizi, waktu belajar, dan aktivitas bersama keluarga adalah bagian dari komitmennya untuk memastikan masa depan yang lebih baik untuk semua anaknya. Jadi saya bilang, biar kamu lebih daripada mama. Kamu sekolah, saya sekolahkan mereka dengan jerih payah. Bapak sebagai PNS, guru, mama petani, dari nelayan sampai ke petani. Biasa menghasilkan untuk anak-anak punya biaya sekolah, bantu suami punya gaji itu. Dengan keringat saya membuat kue, saya jalan-jalan berteriak-teriak di pasar-pasar. Keberhasilan Mama Bari Enok dalam menghadapi tantangan hidup bukan hanya terletak pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan fisik anak-anaknya, tetapi juga pada kemampuannya untuk memberi mereka kasih sayang dan dukungan emosional melalui doa yang selalu dipanjatkan. Setiap anak, dari yang tertua hingga yang bungsu, merasakan dampak positif dari keteguhan dan cinta mamanya. Mama Bari Enok adalah teladan nyata tentang bagaimana ketahanan dan kasih sayang dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung untuk anak-anak tumbuh dan berkembang. Kami dididik dengan aturan jam-jam ibadah itu, hari-hari Minggu itu harus ke gereja. Itu terbiasa, akhirnya kita terbiasa sampai sekarang. Maksudnya setelah kita berumah tangga, dengan sendirinya mengalir begitu. Kebiasaan bangun pagi, kebiasaan mengatur anak-anak untuk disiplin, seperti itu jadi masak juga, masak harus sendiri begitu. Kerja, jam olahraga ya olahraga begitu. Waktu dengan anak-anak ya semua berjalan itu semua karena mama ya, semua karena mama. Di tengah dunia yang penuh dengan keraguan dan ketidakpastian, Mama Bari Enok yang berani berdiri untuk kebenaran yang diyakininya. Di mana Mama Bari Enok merupakan seorang penginjil yang menantang norma dan berjuang untuk menyebarkan pesan cinta dan pencerahan. Tidak ada jalan lain, hanya di dalam Yesus ada jawaban yang pasti, saudaraku. Banyak yang menganggap yang dilakukan Mama Bari Enok terlalu aneh. Dia seringkali menghadapi kritik tajam dan penolakan dari komunitas lokal, bahkan disebut gila. Arti dari gila itu seperti begini. Kalau saya diteriak gila, terus-terusan dong. Saya kadang-kadang pulang itu saya kecewa. Saya bilang, ini Tuhan, kenapa sampai saya kalau Tuhan yang Pak suruh saya kerja, saya akan makin senang lagi jalan. Tapi kalau orang bilang saya gila, satu kali saya datang itu langsung, saya tidak pakaian seperti begini, pakaian biasa. Saya langsung buka, ambil anak-anak sekolah punya baju itu. Saya tiarap di sini sudah, di depan sini. Saya tiarap, saya berdoa, saya menangis. Belum saya mulai, saya tulis itu. Saya bilang, gila. Tuhan, gila ini artinya apa? Roh Kudus dia kasih ingat. Gila artinya generasi ingin lawatan Allah. Langsung saya tidak ini, beberapa hari ke depan langsung saya lari ke pesan ini, rompi ini. Saya langsung suruh tulis. Jadi kemana-mana ada ini. Jadi pakaian ini di mana-mana saya ada. Mana dia ada? Saya ada sudah. Saya sudah dia. Orang melihat saya di jalan itu sudah. Kadang-kadang orang lewat.
sapa. Di luar kritik dan penolakan, Mama Bari Enok menemukan dukungan dan pengertian dari mereka yang paling membutuhkan. Dalam momen-momen ini, Mama merasa misi sejatinya lebih jelas. Tidak hanya seorang penginjil, Mama Bari Enok adalah seorang yang benar-benar percaya pada kekuatan perubahan. Meski dia menghadapi berbagai rintangan, tetapi keyakinannya tidak pernah goyang. Kadang-kadang perjuangan itu berat dan penuh tantangan. Tetapi setiap langkah kecil menuju pemahaman dan pencerahan membuat semuanya layak. Melalui kerja keras dan dedikasi, Mama Bari Enok mulai melihat buah dari usahanya. Orang-orang yang dulu skeptis mulai mengakui dampak positif yang biasa ada yang mendekati saya dalam pelayanan di jalan-jalan. Dekati saya, banyak yang kadang-kadang ibu-ibu yang banyak menangis. Saya sering dengan mereka, saya doakan mereka di jalan. Mereka menangis, mereka bilang benar. Saya bilang hidup ini kalau tanpa Yesus tidak akan ada keamanan, kenyamanan pun tidak ada. Lebih baik bertobat, kata firman Allah. Karena pertobatan ini bukan agama yang mengajarkan, tapi itu perintah Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Maka kita harus bertobat, pindah kehidupan yang lama kita buang, mari kita ganti dengan baru. Saya biasa nasihati mereka dengan firman singkat. Saya doakan mereka. Ya, kita akan mendoakan dalam ruangan ini, ya. Masing-masing yang mengangkat hati, dan kami akan bawa pujian, satu pujian. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kuasa tak tersembunyi, kuasa. Perjuangan seorang penginjil tidak pernah mudah. Namun, dedikasi dan keberanian untuk berdiri dalam kebenaran yang diyakini adalah apa yang membuat perjalanan Mama Bari Enok ini berarti. Membalas kebaikan Tuhan dengan uang tidak bisa. Saya tidak punya apa-apa. Kasih Tuhan, karena Tuhan bisa saya ada hari ini. Saya mau balas dengan apa? Semua yang saya miliki itu hanya panas saja. Saya akan tinggalkan. Saya lihat keadaan rumah saya tidak perlu mau yang mewah-mewah. Yang penting bisa makan, pakai, bisa tidur. Itu aja. Karena semua yang kita miliki, fana, kita akan tinggalkan di pintu rumah. Kita datang dengan telanjang, pergi dengan telanjang, kata firman Allah di dalam kitab Ayub. Jadi saya ambil patokan dari situ. Tetap kuat, tetap semangat, walaupun badai apapun yang Mama hadapi. Mungkin dalam pelayanan pasti ada banyak hal toh. Sebagai kita anak-anak juga mungkin kita belum bisa membahagiakan orang tua ya, begitu. Tapi saya percaya kehidupan kita bukan hanya sekarang ini, tapi Tuhan menyediakan apa ya, sesuatu yang besar, hadiah untuk Mama, begitu, umur panjang di kehidupan yang kekal juga, sehat terus juga untuk Mama. Mama Bari Enok adalah pahlawan bagi anak-anaknya. Mama selalu ada untuk mereka dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Anak-anaknya mencintai Mama Bari Enok lebih dari kata-kata. Mama luar biasa ya. Bagi saya, Mama sosok yang luar biasa. Dan saya bangga punya ibu seperti Mama.
ada hal-hal yang saya lihat di dan saya belajar banyak dari mama begitu. Sampai saat ini saya bisa berdiri, bisa kuat, semua karena melihat figur mama yang luar biasa. Seperti itu, sabar. Mama seorang anak bungsu ya di tengah-tengah keluarga. Hidup di tengah-tengah keluarga yang mereka saling mengasihi, dan kita banyak hidup di lingkungan keluarga mama, bapak, dan keluarga mama luar biasa begitu. Mereka bersaudara. Ada hal-hal mereka bawa di tengah-tengah keluarga itu. Dari kecil kita selalu diajak keluarga untuk beribadah bersama, mama dan bersaudara semua. Dan itu yang saya rasa bahwa semua berkat-berkat yang saya alami sekarang itu semua karena hasil doa dan bahtera yang orang tua bangun ya. Mungkin dalam kita punya ajaran begitu, sebagaimana Nuh saat air bah turun ya, Nuh dan keluarganya selamat. Hal itu yang mama lakukan di tengah-tengah kita keluarga, dan anak-anak kita sampai 7 saat ini bisa sehat, bisa ada yang bekerja. Mungkin secara manusia orang lihat, oh ini mungkin punya pekerjaan hebat lah atau apa, tapi semua itu karena Tuhan, karena punya orang tua mama yang luar biasa. Di dunia yang seringkali tidak memperhatikan, Mama Bari Enok adalah contoh nyata dari ketulusan dan pengorbanan seorang ibu. Dalam setiap senyum anak-anaknya, terlihat betapa besar cinta dan usaha yang telah ia curahkan. Dia adalah pahlawan tak terlihat yang selalu ada untuk keluarga tercintanya. Kaja